Bab ke-48. Mas, lepasin. Mas, kamu tuh, jangan bikin malu suami. Bikin malu suami gimana? Mas, aku tuh cuma minta hakku. Kita ini kan bulik dan pakliknya Zizi. Orang tua kedua anak itu. Kita juga ikut ngerawat Zizi waktu kecil. Jadi sudah sepantasnya dong kita juga minta dapat bagian dari seserahan Zizi. Pak Lik mengusap rambut ke belakang. Sudah tak habis pikir dia dengan istrinya. Padahal dulu bulik Muna. Udahlah yang paling keras menghina Hinari. Bahkan sampai kemana-mana mulut embernya. Pak Lik sampai merasa tak enak pada Pak Agung. Nggak pantas. Nggak pantas sama sekali. Jangan minta-minta begitu. Apa kamu nggak ingat dulu kamu lantang banget bilang Rik lelaki pos ronda? Bilang menantu Mas Agung kere. Lupa. Ya, itu kan karena aku nggak tahu, Mas. Kelit bulik Muna membelah diri. Makanya, agak punya malu dikit lah. Masa habis ngomongin minta-minta? Ujar Pak Lik. Kita udah punya mobil no. Udah ada motor no. Tapi kan, bukan Vespa Matic, Mas. Gumam bulik Muna cembetut. Anita punya Vespa Matic loh. 50 jutaan. Mas. Ya itu berarti rezekinya Anita. Terus rezekinya Muna mana? Astagfirullah. Pak Lik mengelus dada. Pusing juga aku ngomong sama kamu. Muna mencelos. Pokoknya, jangan lagi kamu minta-minta sama Serik itu. Bikin malu. Kalau masih minta juga, kamu gak menghargai Mas yang udah kerja memenuhi kemauanmu. Terpaksa Mas ambil tindakan tegas. Kamu boleh keluar dari rumah ini. Titik. Ancam Pak Lik berjalan pergi, meninggalkan bulik Muna yang terkejut dengan mulut terbuka dan mata membuat. Masa Mas mau ngusir Muna? Tega bener, Mas. Keluh bulik Muna hampir menangis. Aneh-aneh aja bulik Muna tuh. Gerutu Zizi sambil menjatuhkan bobotnya di kursi. Erik ikut menyusul duduk di sana. Emang kayak gitu bulikmu itu? Zi, udah. Gak usah terlalu ditanggepin. Pesan bapaknya, yang sudah masuk lebih dulu dan duduk di kursi single sambil menonton TV. Emang beneran bapak dikasih rumah sama Mas Erik? Enggak. Terus kenapa bulik Muna ngomong gitu? Pak? Todong Zizi penasaran. Ya nggak tahu. Malah tanya sama bapak. Tadi nggak nanya sama bulikmu. Pak Agung terkekeh geli. Lagian kamu ini, bulikmu aja kamu tanggepin. Habis, lucu banget loh. Pak, masa ngelis yang dia mau ke Mas Erik? Mobil, Vespa Matic, tas, baju, sepatu, TV, kulkas, sofa. Ih, banyak banget loh tadi Pak. Ish, nyesel juga Zizi kenapa tadi nggak lemparin ke muka bulik. Zizi menggerutu kesal. Udahlah, nggak usah diomongin. Entar kena cipratan dosanya lagi. Saran Pak Agung. Kalian kok kesini? Nggak boleh ya, Pak. Zizi cemberut. Lah, katanya kemarin ada acara, makanya nggak nginep. Oh, ya. Acara anak muda, Pak. Oh, honeymoon? Ish, ya gitulah, Pak. Kata Zizi malu. Pak Agung tertawa. Udah makan belum? Udah. Jawab Zizi melirik suaminya yang sibuk dengan gawainya. Mas Erik lagi ngapain sih? Tanyanya curiga. Erik tak menjawab, tapi hanya menunjukkan layar HP-nya yang menunjukkan diagram pergerakan saham. Setelah tahu apa yang membuat sang suami sibuk, Zizi mencelos. Kirain dia lagi whatsappan sama si dosen. Batin Zizi. Sejak ia tahu Serin tunangan Erik, Zizi jadi curigaan dan was-was. Kayaknya aku harus ketemu sama Om Erwin deh.
Aku korek dari dia saja. Atau minta aja dia menyadap Mas Rick biar tahu mereka berhubungan diam-diam, atau tidak. Ah, apa jangan-jangan mereka bertemu di kantor? Hei, kenapa aku baru kepikiran sekarang? Otak Zizi terus bermonolog liar dengan spekulasinya sendiri. Zizi lalu mengambil haknya dan mengirim pesan pada Erwin. Om, aku mau minta tolong. Tapi kita ketemu aja, bisa nggak? Boleh, mau ketemu di mana? Balas Erwin. Nanti aku kabarin dah. Zizi mengetik dan mengirimkan. Oke, sekarang pikirkan gimana bisa keluar tanpa Mas Rick curiga. Pikir Zizi melirik suaminya. Aku tahu. Buat dia kecapean aja. Hihihi. Kok rasanya aneh ya? Vika bergumam-gumam. Ini nggak kayak masuk angin biasa. Mual. Tapi mualnya kayak nggak biasa. Vika mengingat-ingat. Bentar, kayaknya aku ada yang terlewat. Vika yang sedang berbaring itu seketika bangun ketika menyadari apa yang terlewat. Astagfirullah, aku telat haid. Aduh gimana nih? Gumam Vika mulai panik. Ia lalu bangun dari tempat tidurnya. Ia berjalan mondar-mandir, sambil terus mengingat-ingat dan memikirkan. Iya, aku datang bulan sudah telat hampir 7 hari. Sial, kenapa aku bisa sampai lupa hal sepenting ini? Apa jangan-jangan gara-gara waktu itu? Gumamnya lagi. Ia teringat dengan hubungannya sama si tukang ojek waktu itu. Kami lakuin itu hanya 5 kali. Yang pertama memang tembak dalam. Tapi kan, aku masih haid waktu itu. Dan yang berikutnya tembak keluar semua. Harusnya tidak jeti. Astaga. Vika mengacak rambutnya, pusing sekali. Ia tidak pernah terpikir akan hamil. Astagfirullah. Kenapa Jeti kayak gini sih? Aku nggak boleh hamil. Aku nggak boleh hamil. Vika masih berjalan mondar-mandir di kamarnya memikirkan apa yang terbaik untuk dilakukan. Aku hubungi dulu saja dia. Aku bicarakan dulu ini sama dia. Ya, benar. Begitu saja. Putus Vika mengambil gawainya di atas nakas. Lalu ia mulai menghubungi si tukang ojek. Mas, kita perlu bicara. Kalau mau bicara-bicara aja deh. Ngapain pakai basa-basi kayak gitu? Sahut suara seorang pria dari seberang sana. Ini masalah serius, Mas. Kita harus ketemu. Kata Vika terdengar genting. Oke. Kayaknya kamu lagi pengen ya? Kita ketemu di tempat biasa aja. Mas, tunggu aku cantik. Ish, lagi pengen apaan? Sembarangan saja. Urusan penting lah. Ini, dia malah ngomongin lagi pengen. Vika menggerutu sambil menutup sambungan telepon. Vika bersiap mengganti bajunya. Dari piyama mengganti dengan pakaian kasual. Setelah menyambar tas dan kunci motor, Vika berjalan keluar dari kamarnya. Mau kemana, Vika? Bukannya kamu lagi masuk angin? Tanya Bulek Muna terheran anaknya sudah terlihat rapi dan cantik. Keluar bentar, kok Bu? Aku mau ketemu sama Mas Joko. Oh, Mas Joko? Ya udah sana hati-hati ya. Kalau bisa suruh dia ke sini, suruh dia segera nikahin kamu, Vi. Jangan lama-lama, nanti ada yang sambar dia. Enggak, Jeti dapat direktur. Pesan Bulik Muna. Ya Bu, Vika pergi dulu ya. Pamit Vika sambil menyalami Bulik Muna. Setelah mencium tangan Bulik Muna, Vika pun melangkah keluar dan pergi dengan sepeda motornya. Di sepanjang jalan Vika merasa tak tenang. Jantungnya berdebar-debar kencang memikirkan kemungkinan ia hamil, sementara ia belum menikah. Vika yang cemas akhirnya mampir ke apotik untuk membeli tes pack. Mbak, beli tes pack kedua? Yang apa, Mbak? Tanya petugas apotik. Terserah yang akurat aja yang penting. Kata Vika sambil mengecek sosial medianya.
Petugas apotik pun akhirnya mengambilkan 2 alat tes pack yang berbeda. Sudah Mbak, ini aja. Tanyanya. Iya sudah, itu aja. Berapa, Mbak? Semuanya 98.000. Apa? Vika kaget sampai mata melebar dan mengalihkan pandangan pada si petugas apotik. Mahal banget. Apa tes pack harganya memang mahal begitu? Tanya Vika dengan nada tinggi. Tadi katanya terserah pilihkan yang penting akurat dan bagus. Petugas apotik pun menjawab tak kalah ketus. Iya, tapi kan, yang gak yang seharga segitu juga kali. Mbak? Vika makin masam diketusin sama petugas apotik. Coba yang lain, yang lebih murah. Ada enggak? Sambung Vika sedikit melunak. Si Mbak penjaga apotik cemberut karena Vika banyak maunya dan minta yang lebih murah. Ini ada, Mbak. Harga Rp10. 000 mau enggak? Tawarnya. Nah gitu dong Mbak. Dari tadi kek. Kalau tadi ngasih yang ini kan, nggak perlu pakai ribut-ribut segala. Omel Vika sambil mengeluarkan uang Rp20. 000. Setelah keluar dari apotik, Vika pun menuju ke toilet umum. Ia mencoba mengetes sendiri untuk melihat hasilnya. Apakah dia beneran hamil sesuai dugaan atau tidak? Ya ampun! Positif! Vika hampir memekik. Ia jadi makin panik. Tenang! Tenang! Vika! Gumamnya sambil mengatur napas. Aku harus segera temui Mas Joko. Bisa gawat. Ini kan benihnya dia. Dia janji akan bertanggung jawab. Jadi aku harus sama dia. Putusnya dengan cepat keluar dari toilet umum. Vika pun akhirnya pergi menemui si tukang ojek itu di tempat yang mereka janjikan berdua. Di sebuah tempat karaokean mereka bertemu. Saat itu, Mas Joko sudah masuk ke dalam ruang karaokean. Dia sudah memesan beberapa minuman memabukkan dan camilan. Saat Vika masuk, Mas Joko alias tukang ojek itu bersiap menyambut dengan memeluk Vika. Namun, Vika langsung menolak dan menepis. Mas Joko sampai sedikit kaget. Kamu kenapa sih, Dek? Marah? Memangnya masalah apa? Tanya Mas Joko mencoba memeluk Vika lagi, tapi lagi-lagi ditepis. Mas, aku hamil. Kata Vika setelah menarik nafas dalam. Apa hamil? Mata Mas Joko sedikit melebar, tapi dia lalu biasa saja. Yang benar saja kamu, Vika. Katanya. Iya, Mas. Aku hamil karena kamu. Aku hanya melakukan ini sama kamu. Kamu bilang mau tanggung jawab kan? Jadi kamu harus tanggung jawab. Nikahin aku segera, Mas. Sebelum perut ini membuncit. Tuntut Vika. Oke, tenang aja. Mas akan tanggung jawab kok. Kata Mas Joko enteng. Sekarang ayo kita duduk dulu. Ajaknya sambil menuntun Vika untuk duduk ke sofa. Mereka pun duduk dan berbicara lebih serius. Coba minum dulu. Kata Joko sambil menyodorkan segelas minuman beralkohol. Ini Amer, Mas. Cuma dikit. Nggak apa. Aku lagi hamil loh. Cuma dikit nggak apa-apa. Kalau masih nggak mau, ya sudah. Si Joko sambil meletakkan lagi ke meja. Kamu tahu dari mana kalau kamu hamil? Tanya Mas Joko lagi. Kok masih nanya? Kita kan memang melakukan itu, Mas. Ujar Vika sambil meletakkan tes pack dengan 2 garis merah ke atas meja. Oh iya benar. Kamu hamil. Gumam Mas Joko sambil memperhatikan tes pack yang ia ambil dari atas meja. Jeti, ini anakku ya? Mendengarnya Vika jadi kesel bukan main. Ya iyalah, Mas. Kan aku cuma ngelakuin sama kamu. Ucapnya geram. Iya. Nggak usah marah dong. Cantiknya hilang loh. Nanti aku tanggung jawab. Tenang aja. Sekarang kita senang-senang aja dulu.
Yang ini aja, Mas. Berapa ini? Erwin memilih satu helm berwarna hitam. 450.000. Kok? Mahal amat. Yang begini biasanya 200.000. Pak. Anita menawar karena memang setahunnya segitu standar harga helm. 450.000 mbak. Sekarang apa-apa udah naik. Kata si penjual. Lah, kemarin aja teman aku beli masih 200.000 kok. Bantah Anita. 200. 400 dah mbak. 200. Kalau nggak kasih kami pergi nih. Di sepanjang jalan ini masih ada penjual helm. Pasti ada yang mau kasih ke 200. Mau nggak 200? Si penjual menghela napas kesal. Daripada nanti nggak laku mas, kalau main pentung gitu. Anita masih mengomel. 250 lah. Anita mendelik. Erwin menyenggol lengan Anita. Sudahlah. Hitung-hitung bagi rejeki. Wajah Anita masih masam saja. 200 tuh dia udah ada untung loh. Balasnya pada Erwin. Lalu berganti pada si penjual. 200 mas. Kalau enggak, ya sudahlah. Ayo, cabut. Kini Anita berganti pada Erwin. Helmnya. Tinggal. Anita sudah naik ke atas motor. Sedang Erwin mengembalikan helm. Iya, mbak. Iya. Kok? 200 lah sini. Panggil si penjual. Gitulah. Dari tadi. Kek. Alot banget. Omel Anita. Jangan gitu lagi lah. Mas. Mentang-mentang dia kokoh-kokoh banyak duit. Setelah helm di tangan, Anita dan memboncengkan Erwin. Mobil sengaja Erwin tinggalkan di parkiran mall. Bentar, mampir dulu ke toko buah. Buat apa? Tanya Anita setengah berteriak karena suara angin motor cukup kencang. Buat sogokan. Anita menggeleng. Kenal sogokan juga dia. Mereka pun mampir di toko buah. Tak lama mereka keluar dengan membawa 2 parcel buah. Ngapain bawa banyak-banyak? Gak ada yang makan antara. Ya udah, buat sajen. Jawab Erwin sekenanya. Anita tertawa. Kamu tahu sajen juga. Taulah. Anita menggeleng. Menganggap Erwin aneh. Saat di perjalanan, handphone Anita berdering. Mereka berhenti dulu demi keselamatan, barulah Anita menerima panggilan. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kapan sampai? Sambar Mas Aryo dari seberang sana. Bentar lagi, Mas. Ini lagi di jalan. Ya udah, kami tunggu. Panggilan pun berakhir, dan Anita melanjutkan lagi perjalanan. Setelah sampai di rumah, Anita memarkirkan motornya di halaman. Dari mana kamu? Suara bulik Muna dari rumah sebelah. Anita dengan malas menoleh. Pulang-pulang bawa laki-laki. Emang nggak benar. Anak-anaknya Mas Agung ini. Bulik Muna menyambar lagi. Dapat berburu dari mana? Pos ronda? Lalu Bulik Muna malah tertawa geli sendiri. Adik kakak kok sama-sama nyambar dari pos ronda. Capek banget kalau nanggepin Bulik Muna. Gerutu Anita melepas helm. Gak usah pedulikan. Dia lagi kumat. Habis obatnya. Katanya pada Erwin yang malah tersenyum lebar sampai giginya terlihat berderet-deret. Keluargamu unik semua ya? Tahu dari mana keluarga? Dia cuma tetangga. Elak Anita. Bulikmu, kan? Keke Erwin. Anita menoleh dan menatap dengan heran. Bagaimana dia bisa tahu? Begitu batinnya. Tapi, ia lalu tak mau ambil pusing. Anita berjalan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sahut suara dari dalam. Bab ke-49.